Halo Bapak Ibu, gimana PPG-nya? Oke, jadi kali ini kita akan masuk PPG 2025 yang PSE yang ketiga. Sejujurnya saya sudah menjawab. Dan skor saya segini 25, 25, 24. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi Bapak Ibu yang dapat skor-skor tertingginya nggak apa-apa. Oke, jadi aku bisa kerjaan ulang soalnya. Jadi sekalian melatihan soal sih sebenarnya. Jadi nggak apa-apa aku record. Oke, ini modul yang kedua, PSE yang ketiga. Oke, langsung nomor satu. Iya, aku nggak milih yang kerjaan ulang, tapi membahas soal ini lagi. Oke, karena di sini nggak antara option-option itu nggak ada yang salah, tapi skornya ada beda-beda. Nomor satu, Paraka merupakan guru IPS kelas 7. Beliau akan menerapkan pelajaran berbasis experiential learning untuk materi aktivitas ekonomi masyarakat dengan meminta siswa bekerja dalam kelompok untuk mengamati dan mewawancarai pelaku usaha kecil di sekitar mereka seperti pedagang kaki lima, penjajah makanan keliling, warung, toko, pasar, dan sebagainya. Kemudian mereka akan menyusun laporan hasil pengamatan dan mewawancaranya, serta mempresentasikannya di kelas. Kegiatan ini bertujuan mengembangkan pemahaman ekonomi lokal, kerjasama, komunikasi sosial, serta keterampilan seperti empati, tanggung jawab, dan kemampuan presentasi. Namun, saat menjelaskan rencana tersebut, beberapa siswa menyampaikan keberatan karena merasa kegiatan ini terlalu merepotkan dan mempertanyakan mengapa mereka tidak cukup belajar teori di kelas saja. Bagaimana sebaiknya Pak Raka mengatasi situasi ini? Oke, berarti anak-anaknya tidak setuju kalau terlalu banyak prakteknya gitu. Mereka merasa cukup teori kok gitu ya. Oke, jadi yang paling benar adalah memfasilitasi dialog kelas untuk mendengarkan kendala siswa lalu menekankan fleksibilitas, misalnya memperoleh pengamatan dan wawancara dilakukan di lingkungan terdekat dan waktu yang disepakati kelompok. Jadi siswanya eh, bisa fleksibel gitu loh, bisa melakukan pengamatan atau wawancara di lingkungan terdekat. Eh, dan waktunya itu bisa disepakati oleh kelompoknya. Jadi nggak yang benar-benar dari guru tanggal sekian nggak seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kayak yang siswa pun sesekali nggak apa-apa di fasilitasi gitu. Oke, lanjut ya. Karena kalau yang lain ini dia mendengarkan keluhan siswa, berdiskusi sama mereka, mendengar solusi yang ini. Oke, jadi kita sebagai guru kadang emang harus mengontrol juga gitu. Karena kalau keinginan siswa ini gak mau belajar, jangan jadi kita yain gitu ya. Oke, lanjut yang kedua. Abi merupakan siswa kelas 4 SD yang dikenal aktif dan sering membuat gaduh di kelas. Suatu hari, seorang siswa menuduh Abi mengambil penghapus yang hilang dari meja ketika jam istirahat. Banyak siswa langsung percaya karena reputasi Abi sebelumnya yang sering jahil. Abi membantah dengan keras, bahkan sampai menangis karena tidak merasa mengambilnya. Namun tidak ada yang membelanya. Bu Anies sebagai wali kelas mempercayai tuduhan itu karena mayoritas siswa satu suara menyalahkan Abi. Namun beliau belum pernah melihat Abi menangis dengan sangat sedih seperti itu. Sehingga tinggal Abi. Keraguan, Abi bukanlah pelakunya. Apa tindakan paling tepat yang sebaiknya dilakukan oleh Bu Ani? Oke, berarti di sini nggak ada bukti yang pasti kalau siapa yang mencuri. Jadi yang paling benar itu adalah menginisiasi sesi mediasi antara Abi dan siswa yang menuduhnya untuk mengetahui kedua sudut pandang, lalu menyampaikan pada kelas bahwa tuduhan harus sertai bukti agar adil untuk semuanya gitu. Jadi meskipun semua menuduh Adi, belum tentu itu yang sebenarnya gitu. Bisa jadi itu hanya asumsi ya Bapak Ibu, jadi harus difasilitasi apa buktinya dan segala macamnya. Oke, lanjut yang nomor tiga. Anda adalah guru PSD yang ingin mengajarkan konsep daur ulang dan pengelolaan sampah kepada siswa kelas 4 untuk menerapkan experiential learning. Anda merancang proyek Eco Project yang bertujuan untuk mempelajari pengelolaan sampah, pembuatan karya produk daur ulang sederhana dari sampah, dan presentasi hasil karya yang akan dihasilkan dalam pamer dan tampilkan dalam pameran. Anda melibatkan guru prakarya, bahasa Indonesia, dan BK untuk mendukung berbagai aspek proyek, serta melibatkan orang tua untuk mendukung pengumpulan bahan baku dan mengunduhnya hadir di pameran. Namun, muncul keluhan dari guru yang merasa khawatir akan mengganggu jam pelajarannya. Selain itu, siswa dan orang tua juga mengeluh karena harus mengumpulkan barang daur ulang dari rumah, dan orang tua merasa terbebani harus membantu kegiatan ini di tengah kesibukan. Sementara anak-anak dianggap belum mampu mengerjakan tugas ini secara mandiri. Bagaimana Anda mengatasi situasi ini? Oke, berarti harusnya adalah memfasilitasi semuanya ya. Ini tadi masih siswa kelas 4 SD ya. Oke, berarti harusnya adalah diskusi dulu. Jadi melakukan diskusi dengan perwakilan orang tua siswa dan guru dan ini bertujuan untuk pahami kesulitannya dan mencari solusi bersama gitu untuk saling mendukung gimana biar proyek ini bisa berjalan gitu. Oke, lanjut yang keempat. Dalam pelajaran IPS,
Di kelas 7, Anda membagi siswa ke dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan peristiwa penting dalam sejarah. Di salah satu kelompok, Ardi tampak tidak aktif. Ia duduk diam dan tanpa ragu-ragu saat teman-temannya berdiskusi. Anda mengetahui bahwa Ardi adalah siswa yang pendiam dan sering merasa canggung dalam situasi sosial. Setelah Anda pertanyakan secara pribadi, Ardi mengaku takut salah bicara dan khawatir dijadikan bahan ejekan. Anda ingin membantunya agar lebih percaya diri dan terlibat aktif, tetapi juga tidak ingin membuatnya merasa dipaksa atau diperhatikan secara berlebihan oleh teman-temannya. Bagaimana strategi yang akan Anda terapkan gitu. Kalau si David tadi itu si Ardi sorry kelas 7 dan dia tuh tidak aktif ya. Dia duduk diam ragu-ragu sama temannya untuk diskusi gitu ya. Oke, berarti apa yang harus dilakukan untuk membangun si rasa percaya diri dari si Adi ini sehingga dia bisa lebih aktif? Oke, berarti harusnya, oke, jawaban saya itu yang empat ya Bapak Ibu ya. Oke, kita bahas langsung nih. Mendampingi Ardi secara personal dan memberinya kesempatan untuk berbicara terlebih dahulu melalui diskusi kecil dengan Anda sebelum bergabung dalam kelompok. Sementara yang saya buat adalah melakukan pendekatan untuk memahami perasaan Ardi lalu mendorong peran kecil dan kelompok seperti mencatat sebagai langkah awal kepercayaan diri. Nah, sebenarnya dua-duanya sama-sama cukup oke ya, menurut saya pribadi gitu. Ternyata yang dapat poin 5 itulah yang mendampingi Ardi secara personal gitu dan beri kesempatan berbicara terlebih dulu melalui diskusi kecil dengan Anda sebelum bergabung dalam kelompok. Oke, berarti harusnya latihan dulu sama si gurunya ya, daripada harus langsung di kelompok meski dengan peran yang kecil gitu. Tapi dua-duanya sesama oke, tapi yang paling oke adalah yang di atas, mendampingi Ardi personal, berikan kesempatan untuk berbicara dulu melalui diskusi kecil dengan si guru dan akhirnya nanti bisa bergabung dengan kelompok. Itu yang ternyata yang terbaik. Oke, lanjut nomor terakhir. Soal pertengahan semester. Pada pertengahan semester, Anda melihat banyak siswa tampak lelah, kurang fokus, dan tidak bersemangat. Sebagai wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan, Anda bersama guru BK merancang program cinta diri dan kesehatan mental untuk mendukung siswa mengelola stres melalui kegiatan refleksi dan relaksasi yang disisipkan di sela pembelajaran. Agar program berjalan optimal, guru perlu mengikuti pelatihan singkat sebagai fasilitator di kelas, namun setelah rencana ini disampaikan kepada guru mata pelajaran, muncul beberapa penolakan. Mereka menilai kondisi siswa adalah hal yang wajar eh, bagi remaja bukan tanggung jawab sekolah dan merasa program ini bisa mengganggu waktu belajar. Salah satu guru bahkan berkomentar, anak-anak zaman sekarang memang begitu, jangan dibesar-besarkan. Itu urusan orang tua, bukan sekolah. Bagaimana Anda mengatasi situasi ini? Oke, berarti siswanya itu banyak yang kayak lelah, kurang fokus, dan gak semangat ya, gitu. Oke, berarti yang terbaik di sini adalah menjelaskan kembali tujuan program dengan empatik dan berbasis data dalam diskusi para guru, mendengarkan kekhawatiran mereka dan mendiskusikan solusi agar program dapat dijalankan. Karena program tercinta di dan kesehatan mental itu adalah sesuatu hal yang bagus ya Bapak Ibu gitu. Cuman ada banyak guru yang ragu karena merasa itu bukan terlalu tanggung jawab sekolah tapi orang tua gitu. Jadi harusnya didiskusikan kembali agar dapat solusi. Sehingga si programnya kalau programnya bagus bisa dijalankan lagi gitu. Kalau yang lain dia berbasis data bersama guru BK, dia cuman ke guru BK yang berikutnya menekankan bahwa membuat ruang bagi guru yang bersedia dan terlebih berarti kan tidak melibatkan semua guru gitu. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan dari semua soal-soal itu adalah semua yang terlibat gitu, jangan cuma beberapa oknum gitu ya Bapak Ibu. Oke, mungkin itu good luck Bapak Ibu untuk PPG-nya dan semoga langsung cepat selesai modulnya dan juga nanti UKPPG-nya juga lancar semua. Oke, sampai ketemu lagi Bapak Ibu di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, di komen, dan di like ya. Dadah!